Oke, ketemu lagi di Eko Kuli Kopi. Dan kali ini aku coba mau ngobrolin Akaso V50X ya selama 2 tahun pemakaian ini. Jadi sebelumnya aku itu pakai kamera action Kogan. Tapi karena Kogan itu sering trouble waktu itu karena udah kena hujan ya. Jadi aku putusin buat pakai ganti Akaso V50X ya. Kenapa pakai gantinya yang Akaso V50X ini? Yuk coba kita bahas. Jadi di tahun 2021 itu belum banyak kamera action yang pakai EIS ya, atau Electronic Image Stabilizer. Jadi dengan range harga di sekitar 1 jutaan sampai 1,5 juta, saat itu hanya ada Akaso V50X yang sudah dilengkapi EIS. Adapun merek Xiaomi, Brika, kemudian Kogan itu harga range segitu belum ada EIS. Misal pun ada EIS-nya juga menurut aku tidak sebagus punya Akaso ya, karena punya Akaso itu dia 3 axis. Jadi dia akan menyeimbangkan gerakan naik turun, nengok kanan nengok kiri, sama miring kanan miring kiri. Jadi kemungkinan akan jauh lebih stabil daripada kamera merek yang tadi saya sebutkan ya. Dan untuk Akaso kita waktu itu hanya berharga 1.193.719, jadi hanya 1,2, dan sekarang katanya sudah naik jadi 1,5an ya, jadi 1.500.000 sekian. Nah, untuk spesifikasinya itu sensor kameranya pakai sensor Sony 170 wide angle. Terus resolusinya 4K 30 fps, LCD touchscreen 2 inch, dan dilengkapi dengan EIS dan gyro ya. Gyro ini untuk menyetabilkan foto saat kita melakukan foto pas ada gerakan ya. Nah, di merek-merek lain LCD touchscreen itu juga belum ada. Tapi yaitu namanya action cam dengan harga segitu ya, palingan kita tetap masih dapat kekurangan-kekurangan ya. Dulu kompetitor dengan harga segitu tuh nggak terlalu banyak. Jadi kalau yang sekarang sekarang itu GoPro 4 juga udah dapat sih di harga 1,5an. Tapi yaitu GoPro 4 juga belum dapat EIS ya, jadi gambarnya masih agak shaky, tapi ya jauh lebih baik sih. Oke, kita bahas kelemahannya dulu. Untuk kelemahan dari Akaso V50X ini, yang pertama adalah soundnya. Soundnya itu sumpah ini ampas banget. Jadi suara internal mikrofonnya yang keluar dari Akaso ini sangat tidak mumpuni untuk dibuat vlog ya. Suaranya sangat pelan dan masih mono. Jadi untuk menjadikan suara terdengar proper pada video harus di-up lagi hingga 300%. Jadi mau tidak mau aku harus 3 kali convert video untuk menaikkan suara ke 300% ya. Jadi biar suara yang terdengar di video itu biar kencang. Bahkan untuk kita pakai eksternal mikrofon pun nggak nolong. Aku ada 2 mikrofon ya, satu bawaannya aku beli lagi bawaan Akaso, dan satu lagi aku beli lagi merek, aku lupa merek apa, tapi itu juga nggak nolong. Kecuali memang buat motovlog ya. Untuk pemakaian motovlog mikrofonnya nolong banget sih, karena posisi mikrofonnya itu ada pas persis di depan mulut kita ya. Jadi soundnya ampas deh. Nggak rekomen buat teman-teman yang mau vlogging ya. Jadi minimal harus pakai shotgun mikrofon. Kelemahan kedua adalah low light ya. Low light videonya ini ngeri. Saat dipakai ngevlog pada malam hari, hasil videonya akan gelap dan sangat-sangat banyak noise ya, yang membuat kita itu nontonnya agak keganggu. Jadi akan sangat-sangat tidak rekomen kalau dipakai pada malam hari.
gambar akan mudah bergetar dan shake ya. Saat menemui jalan tidak rata itu tuh gambarnya akan agak getar gitu sih. Tapi aku bisa coba akalin ini pakai dengan cara menurunkan FPS dari settingan videonya ya. Yang biasanya kalau siang gini tuh aku pakainya 1080 per 60 fps. Nah itu aku turunin jadi 1080 per 30 fps. Video akan terlihat lebih terang, walaupun noise nya juga tetap gak ketolong, tapi konsekuensinya frame rate nya akan tidak lebih smooth ya. Jadi gambar nggak sesmooth waktu kita pakai fps 60. Tapi untuk kecerahan video, pencahayaannya akan jauh lebih baik. Noise-nya ya udahlah, kalau noise itu nggak ketolong, udah itu sudah jadi kutukan kayaknya. Dan untuk kelemahan ketiga itu ace-nya sebenarnya. Ace itu pedang bermata dua kayaknya ya. Jadi ace ini akan menstabilkan gambar video, tapi di sisi lain dia akan cropping gambar video ya. Jadi ini bisa dibilang plus minusnya ya. Plusnya karena gambarnya stabil, minusnya karena cropping. Nah, untuk mendapatkan video yang lebih bagus, yang lebih stabil itu kita harus mengaktifkan ace atau Electronic Image Stabilizer, tapi yang ini akan berdampak pada wide angle dari videonya. Akan ada cropping yang cukup besar pada luasan cakupan gambar video. Saat kita buat vlog masih bisa dimaklumi, tapi untuk kita buat motovlog, kamera dipasang di helm itu dashboard nggak kelihatan men, jadi cuman jalan aja. Makanya bisa dibilang kalau cuman kelihatan jalannya aja itu esensi dari motovlognya itu tuh nggak dapet kalau menurutku. Jadi cuman jalan aja ya. Kalau nggak dapat view yang keren tuh video akan sangat membosankan. Tapi ini bisa diakalin ya, jadi nggak usah khawatir. Kita bisa memasang kamera pada chest strap. Jadi harus beli chest strap. Atau pakai mounting strap ransel, jadi bisa kita taruh di strap tas ranselnya dengan konsekuensi kamera tidak bisa nengok kanan kiri ya. Jadi hanya dapat merekam lurus ke depan, nggak bisa nengok kanan kiri, sama seperti waktu kita pakai di mounting helm. Nah untuk pakai mounting helm aku biasanya memposisikannya kamera itu terbalik, jadi dia akan menggantung ke bawah dengan posisi terbalik ya. Itu pun nggak nolong banget, tapi spion sama stang itu kayak masih kelihatan, tapi yang nggak sebagus kalau kita pakai chest strap ya. Kalau aku sih, aku coba akalin, aku nggak beli chest strap, tapi aku dapat tali dari Akaso V50X ya, tali bawaan itu aku cangkolin ke strap kanan kiri, aku posisikan persis di tengah dada, dan aku punya mounting strap yang aku beli sendiri, itu aku taruh pas di tengah. Nah itu tuh posisinya persis kayak yang sekarang ini, video ini aku ambil. Nah hasilnya tuh kayak gini nih. Jadi dashboard kita kelihatan, stang kita kelihatan, spion kelihatan, jalannya juga kelihatan lebih luas. Cuman yaitu kamera nggak bisa buat tengok kanan kiri. Jadi kalau ada pemandangan atau kejadian sebelah kanan sebelah kiri kita itu nggak bisa kerekam ya. Tapi paling enggak dengan posisi ini kita nggak lagi mendapatkan view yang membosankan. Jadi esensi motovlognya tuh masih ada gitu. Oke, tadi itu 3 ya. Aku nemu 3 kelemahan dari Akaso V50X. Yang pertama soundnya ampas, yang kedua low LED-nya parah, yang ketiga cropping edge-nya yang cukup kerasa. Dan kita pindah ke kelebihan Akaso V50X ya. Kelebihan yang pertama itu ace-nya, Electronic Image Stabilizer.
Ini nggak ada lawan di harga segitu ya, di range harga 1,2 sampai 1,5 juta. Akaso masih sangat unggul daripada merek-merek lain. Stabilizer videonya masih sangat bisa diandalkan dibanding merek-merek lain tahun 2 tahun yang lalu. Adapun Bipro itu hanya memiliki 2 aksis ya, tidak seperti Akaso yang memiliki 3 aksis tadi. Dia akan menstabilkan naik turun, tengok kanan tengok kiri, sama miring kanan miring kiri. Kalau tuh aksis itu kalau nggak salah naik turun sama tengok kanan tengok kiri ya. Jadi Ace Akaso sangat stabil, bahkan di jalanan yang jelek pun dia masih sangat stabil, bagus banget sih. Yang kedua, kualitas video yang dihasilkan itu cukup mumpuni. Saturasi warna masih oke, tidak terlalu gonjreng ya. Juga warna langitnya juga bisa kita adjust. Jadi biasanya sih aku exposure aku kalau siang gini aku turunin ke -3, tapi kalau malam aku naikin ke +3. Jadi kalau malam gambarnya tidak terlalu gelap, kalau siang tidak terlalu mencolok ya, tidak blereng, blereng gitu bahasa Indonesia nih. Kejarahan gambar juga masih sangat bagus, masih sangat bisa ditolerir, dengan catatan rekaman dilakukan pada cahaya yang melimpah ya, siang hari itu oke banget gambarnya. Terus kelebihan lagi itu pada layar touchscreen. Nah, layar touchscreen ini tidak dimiliki sama merek-merek lain dengan harga range segitu ya. Layar touchscreen 2 inch ini sangat membantu kita untuk melakukan setting, terus cek langsung hasil rekaman. Jadi kita nggak harus pencet-pencet tombol kanan kiri itu ya, kita tinggal slide sama tap di layar 2 inch nya, dan gambar layar 2 inch nya mumpuni sih, cakep banget. Terus yang terakhir itu adapter mic. Nah, ini udah dilengkapi adapter mic ya, kayaknya di Ycam itu belum ada. Terus pokoknya beberapa merek itu belum ada, harus di MOD kalau mau pakai mix eksternal. Akaso ini udah dilengkapi dengan adapter mic yang tinggal kita colok ya, dengan kita membeli mikrofon eksternal orinya, jadi nggak harus di modding. Cuma karena masih pakai micro USB, jadi kita nggak punya banyak pilihan mikrofon. Kalau mau pakai mikrofon merek lain, mau nggak mau harus beli extension mikrofonnya ya. Ya, agak sedikit tricky sih, tapi masih oke lah, nggak perlu repot-repot kita ke bengkel teknisi buat masang adapter mic. Kesimpulannya, overall Akaso ini menurutku masih sangat bisa diandalkan buat vlog ya, buat kegiatan kita di tahun 2023 ini. Dengan harga yang bisa dibilang masih murah, kalau mau beli second sih jutaan sih, tapi fitur-fitur yang dimilikinya membuat kita masih sangat dimudahkan dengan hasil yang masih sangat bagus. Yang penting kita bisa akalin kelemahan Akaso lewat editing video. Jadi kalau mau beli kamera murah dengan kualitas yang oke di tahun 2023 ini, Akaso V50X masih sangat saya rekomen ya. Dikepung dengan merek-merek baru sekarang ya, ada Giosmo, terus Insta360, terus GoPro dengan harga yang sangat ngeri itu, rata-rata di atas 5 jutaan. Kamera 1,5 juta dengan kualitas kayak Akaso ini recommended banget. Ini nggak di endorse ya. Oke, thank you yang udah nonton. Moga-moga berguna buat teman-teman yang lagi pengen nyari kamera murah dengan kualitas yang cukup baik. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe, terus komen ya. Bantu kami komen
dengan masukan-masukan yang lebih baik biar channel ini berkembang. Thank you, bye.